Karena cara berpikir Islam itu gampang. Jadi hadhil alam, alam raya ini berstatus maujudat. Maujudat itu punya eksistensi. Tentu kalau al-maujudat logikanya khalaqaha maujudun, harus diciptakan atau disebabkan oleh hal yang maujud. Karena maujud ini maujud berstatus pencipta, maka harus digelari maujud yang super. Nah, super ini dalam bahasa Islam disebut wajibil wujud. Sehingga perdebatannya Islam itu kalau ketemu orang ateisme itu aturannya jelas, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Berarti nanti kan jadi kacau, logika ini kan kacau. Makanya disebut fi jadalil Quran. Maka saya kalau ngaji berkali-kali cerita, dulu ada orang namanya itu Jubair bin Mut'im. Jadi ada namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im, itu bapaknya dia itu min dahiyatil Arab, orang Arab paling cerdas. Saking cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi, yang kalah ditawan, namanya Asra Badrin, tawanan-tawanan perang apa? Badar. Delegasi yang paling cerdas ini datang untuk negosiasi sama Rasulullah, datang ke Madinah, dia masih kafir. Delalah Nabi pas baca surat Watturi wa kitabim mastur fi rakim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu. Terus sampai pada titik itu pas sholat maghrib. Dia sholat maghrib itu Allah berargumen gini, enggak apa-apa saya ada Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi buktikan kalau kalian itu Tuhan. Caranya gimana? Anda harus yakin kalau Andalah pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Kalau Anda bala yukinun, mereka pun dikatakan pencipta langit bumi itu enggak mau, karena memang nyatanya mereka enggak pencipta langit dan bumi. Kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. Mesti melok bangun apa melok menek-menek noto gitu. Am lahum syirkun fis samawat. Kalau tidak bisa bikin langit semua, setidaknya ikut kontribusi. Syirkun itu memberi andil. Urun semen sito atau dua, pokoknya ikut turun. Ya kalau kalian tidak merasa sebagai pencipta, ya harus berpikir bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in, tanpa sebab. Akhirnya si Jubair ini, si Muhammad bin Jubair bin Mut'im tadi, tapi bapaknya itu Jubair bin Mut'im, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ma tarakta li aqlina syai'an. Akalku habis untuk menghadapi argumentasi itu. Makanya saya Islam saja. Sehingga di Islam itu ada tradisi jadalul Quran, apa perdebatan Quran. Dan itu kalau debat, corong Jawa itu sekak mati, ya, corong Jawa dalam sekak. Karena memang argumentasinya, konstruksinya jelas. Sehingga perdebatan Islam dan ateis, makanya di Sarah Bukhari, di Kitab Irsyadus Sari itu ada pertanyaan gini. Kenapa Quran memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani, tidak pernah di situ berrivalitas dengan ateisme atau komunisme? Kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masuk akal, sehingga diabaikan, perkhilafannya diabaikan. Jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateisme itu, siapa yang bangun masjid ini? Ya terbangun saja. Jadi dia tidak mau berpikir asal-usul. Misalnya tahu masjid ini yang bangun siapa? Ya pokoknya ada lah. Yang bangun siapa? Enggak ada. Langit bumi ini ada, ya ada. Yang bangun siapa? Ya enggak ada, pokoknya ada aja. Itu kan ngajak goblok bareng. Beda dengan orang Kristen Trinitas, ya kan lumayan, mungkin salah tapi kan lumayan. Tuhan berapa? 3, ya lumayan, masih ada sebabnya, masih menyebut sebab. Meskipun ada pertanyaan berikutnya, setelah 3 itu yang paling top siapa? Karena dijawab 1 Tuhan Allah atau siapa. Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya, karena menyebut satu faktor bahwa maujud harus disebabkan oleh maujud yang lain. Karena maujud pencipta itu pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal ketimbang yang diciptakan. Maka kita sifati Tuhan itu siapa? Al-awwal, zat yang pertama. Atau dalam bahasa keseharian disebut Al-Qadim, zat yang pertama. Karena yang menciptakan itu super, maka enggak boleh terkalahkan. Maka disifati Al-Baqa atau Al-Akhir. Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super. Maka disifati Al-Awwal, Al-Akhir. Karena wujudnya ketika enggak ada apa-apa, maka Tuhan ini harus bersifati qiyamuhu binafsi.
Kalau dalam bahasa Quran disebut Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain berarti pertanyaannya Allah dan yang dibutuhkan dulu mana? Dulu Allah. Tapi kan dia tidak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan. Berarti dulu mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan ya ini saja yang Tuhan kan lebih dulu. Nah, makanya itu enggak boleh, harus dikatakan Al-Qayyum. Maka dalam ayat kursi disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu enggak boleh ngantuk, enggak boleh tidur. Nanti kalau kamu maksiat nunggu pas Allah tidur kan jadi masalah itu. Nah, jadi wah, kalau maksiat jam segini kenapa? Kan Allah pas tidur. Kan kacau. Itu jadalil Quran. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang, mudah. Sehingga untuk menentukan Allah sebagai Tuhan itu Allah sering memaklumatkan diri. Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami. Aru itu dari kata ari, aria, aru. Jadi tunjukkan ke kami. Madza khalaqu minal ardi, reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu ikut apa ketika bumi tak ciptakan. Lalu reputasinya juga ketika langit tak ciptakan, reputasinya apa? Maka Allah dalam surat Kahfi juga ngendikan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Bahkan saya tidak menemukan mereka, tidak menyaksikan mereka ikut terlibat menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Lalu kok jadi Tuhan itu gimana? Sudah gitu tanggal lahirnya jelas di bumi. Berarti dulu mana? Bumi. Jadi kalau bumi dituhanin dulu saya, harusnya saya yang jadi Tuhan kan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi argumentasi Quran itu jelas. Makanya disebut ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Lah itu oleh ulama dibabkan namanya babu jadalil Quran. Bab Quran melatih kita berargumentasi. Dan itu banyak di hadis-hadis. Nabi itu punya sifat selain sidik, amanat, tabligh itu punya sifat fatonah, kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Bukan sekedar mudah, sangat-sangat mudah. Karena sahabat itu ya punya mindset. Mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset. Tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya, saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat. Tapi melihat disuruh-suruh Pak On itu enggak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur, diperintah. Terus saya dengan jenengan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus Pak, karena Gus Pak yang ngajar, kamu yang mendengarkan. Ya keren sampean. Sampean malas baca, saya yang baca, terus buruh. Terus sudah Gus, sampean yang menerangkan saja, kita tinggal dengarin. Kan kita bos, tompo mateng gitu. Kalau melihat itu ya keren sampean. Corong Jawa itu nyewakno itu. Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton bal, tinggal beli Ronaldo, suruh main terus dia melihat. Nak bener dipuji, kalau enggak dikritik. Namanya bos. Kiai nasibnya gitu. Pas bener dipuji, pas salah dihujat ya loro kabeh dadi kiai seperti itu. Orang luar dipek enake dhewe, napa dipek enake dhewe. Nabi itu kalau menerangkan, saya ulang lagi. Itu pas guyon ya rasional, pas serius ya rasional. Saya beri sekian contoh. Memang ini sesuatu yang saya tekuni. Saya punya kitab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Nabi itu kalau menerangkan kebenaran, sahabat ya punya mindset. Saya ulang lagi punya mindset. Misalnya Nabi pernah ngendikan idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang bawa senjata, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Masuk neraka loh ya, tidak ada jaminan abadi apa enggak karena ini orang muslim, tapi istilahnya masuk neraka. Terus Nabi dibantah sama sahabat, ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima, tapi kalau yang dibunuh dosanya apa kok sampai harus masuk neraka? Nabi jawabannya itu simpel sekali. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia itu nasibnya maktul, tapi komitmennya atau mentalnya qatil. Coba, ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja sial, terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia ketika duel ya sama-sama ingin. Nah karena mentalnya pembunuh, maka dia tetap masuk neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau ada orang rebutan istri, zaman pacar rebutan kalah, tidak usah disakeni. Mentalnya juga perebut. Cuma kalah saja gitu. Itu Rasulullah segampang itu menerangkan. Sahabat akhirnya nerima, oh iya ya ternyata yang maktul, yang terbunuh mentalnya juga pembunuh atau qatil.
menerima sahabat. Nah, beda dengan, makanya terus secara fikih diterangkan kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan, berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya, makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibih, dia sebetulnya sangat berkeinginan, harison itu berkeinginan sangat membunuh saudaranya. Nah karena keinginan itu berarti berstatus qatil. Cuma nasibnya maktul. Berarti maktul itu status nasib. Tapi status dia tetap qatil, pembunuh. Nah karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam ngendikan, meskipun pas guyon. Makanya Nabi ngendikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang ngendikan benar, pas santai yang ngendikan benar, bahkan pas guyon pun ngendikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kan tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol. Termasuk pas guyon. Masyhur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepuh main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 itu atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Tadi saya kesini jalan kaki ya Rasulullah. Sehingga kalau saya pulang agak sorean nanti saya keburu hurubu samsi, matahari terbenam. Nabi dengan rileksnya bilang, la ahmilan naka alibni naqah. Karena ini perempuan tua. Dan nanti tak pinjemin anak unta saya. Terus si orang tua tadi protes, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta? Nabi ya senyum saja. Terus ngaji lagi, Nabi ngaji lagi sampai dekati hurubu samsi. Terus nyuruh sahabat, ini untaku pinjamkan dia. Dipinjemin unta tua, ya unta betul unta tua, yang layak ditangani. Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini kok untanya tua? Ya meskipun tua anaknya unta ini kata dia. Ya, jadi Nabi guyanya itu kan. Jadi ya unta meskipun tua namanya apa? Ya anaknya unta kan. Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masih tua ya anak unta orang anakmu gitu. Tapi Nabi tentu tidak akan ngendikan buruk gitu. Jadi Nabi guyon aja masih. Itu kan mengundang orang tawa tapi ya enggak bohong. Coba unta itu anaknya siapa? Meskipun tua. Tapi pikiran kita kan kalau anaknya unta itu kecil, yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya dalam dunia kiai itu suka kelakar. Memang itu bagian dari kiai. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti dunia kiai, saya ini anaknya kiai, cucunya kiai, buyut-buyut saya kiai. Jadi kelakar itu kayak kewajiban. Dulu kalau kiai di kota sebagian itu iskal. Banyak kiai kota yang tanya saya, kenapa Gus kiai alim itu kok seneng guyon? Saya tanya, kamu tanya apa gugat gitu. Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak gitu. Tanya Gus. Begini cara berpikir kiai ini, maaf ya ini mungkin beda. Kalau adat kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama. Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa. Segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawaannya wibawa. Kalau enggak kelakar itu orang enggak berani tanya. Sehingga memang kiai harus punya sisi rileks. Supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutak. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan kiai itu bisa semua, ya kadang karismatik, kadang guyon. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu, kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampean wahai blojo terus wibawa istri tidak berani, bisa gak ada masakan gitu. Ada saat kita harus kelakar. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya itu urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri, hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal. Saya harus gimana? Wajib mandi enggak? Itu ditanyakan. Karena Nabi kalau sekali rileks, sekali kelakar itu, sekali guyon, itu sahabat hal-hal pribadi saja ditanyakan. Andai kan Nabi terlalu wibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuat. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu menghujat, kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu di Nabi rileks jawab, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang hak. Jadi itu kenapa kiai-kiai itu jaga energi guyon, karena kalau sampean memang bisanya guyon, mau tidak mau harus guyon. Itu karena tadi untuk menjaga energi tadi.